Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefits. And I'm back again with your host. This is Admin in the house. Kembali lagi bersama Admin di sini. Apa kabar semua sobat Nganu dimanapun kalian berada? Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan FWB Podcast. So today, seperti biasa di konten Kamis Gerimis, yang pastinya gue bakal cerita-cerita tentang masalah hubungan FWB, relationship dan sebagainya. Dan beberapa minggu ke depan, gue sudah menjadwalkan untuk beberapa narasumber baru ataupun kontributor baru, dan juga yang pastinya gue bakal collab sama followers dan teman-teman gue yang so pastinya akan sangat seru sih, pasti gue yakin sih. Dan gimana kabarnya semua sobat Nganu? Gue harap kalian baik-baik aja. Dan seperti biasa, gue record di tanggal 20, yang harusnya biasa gue record di H-1 ataupun malamnya, karena gue yakin hari ini adalah hari libur. Otomatis gue record di siangnya. Dan kebetulan juga nanti sore gue bakal ketemu di hari ini. Gue ketemu dengan the voice over yang ngisi suara Raras dan juga Gigi, Marcel dan Ajeng. Dan gue bakal collaboration di next episode, mungkin di hari Senin besok. Semoga kalau nggak ada halangan dan rintangan dan semoga lancar ikutnya. Dan juga ada satu episode juga nanti gue sedikit teaser, gue ngobrol sama Jojo. Gue ngomongin tentang perspektif about FWB, concernnya seperti apa, dan the sexual life-nya dia sih, seksnya dia. Dan so funny gitu. Gue dengan senang hati dan sangat amat senang ketika gue bisa ngajak mereka untuk bercerita di sini, berbagi pengalaman dan perspektif bagi tentang hubungan FWB dari sudut pandangnya dia, gitu sih. Dan terutama juga buat kalian semua dimanapun kalian berada, gue juga so happy buat kalian semua yang udah support gue di Overheard FWB. I'm so thanks banget gitu loh, udah sangat loyal untuk share share conversation ke gue, secara cerita, ngetik. Ya walaupun even kadang gue nggak bisa ngehandle itu semua, dan conversationnya gue pasti bakal pitching. Jadi gue jamin setiap sore akan ada, semoga setiap sore kalau gue nyelenggang, pasti gue akan selalu update conversation yang sangat amat lucu tentang hubungan FWB ini dan pengalaman kalian. Dan so untuk episode di podcast sendiri, seperti biasa gue yakin dan gue semoga untuk menunjang konsistensi juga gue akan membacakan cerita-cerita sebagai dasar pengalaman untuk berbagi ke kalian, bahwasanya ada something ataupun ada sebuah pelajaran setiap cerita yang gue bacakan di sini. Semoga apapun yang gue bacain di sini dan kalian mendengarkan, gue bisa memberikan sebuah impact ke kalian semua, terutama dalam hal positif gitu. Walaupun gue mengangkat sebuah konten dari hal negatif, but ya mungkin kita bisa memberikan sebuah impact ke orang banyak dengan cara dan difference ataupun dengan cara pandangan yang berbeda-beda mungkin. Dan mungkin ini wilayah gua, jadi kayak mungkin this is my way gitu, memberikan sebuah advice melalui media ini. Dan gue bersyukur banget untuk Spotify ya, dan bisa memfasilitasi kita sebagai content creator untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman dan memberikan sebuah advice tentang just like untuk di FWB podcast sendiri kan, gue juga bercerita tentang hubungan FWB dan relationship dan sebagainya, pengalaman. Dan gue tidak masalah. Semoga dengan ini, dengan gue berbagi dan gue membuat sebuah wadah untuk diberikan lagi ke kalian semua yang berit untuk senang-senang, just for fun. Tapi semoga dengan just for fun tersebut kita juga bisa memberikan sebuah impact dan
bisa saling membantu dan melegakan seseorang dan juga bisa membantu orang-orang yang nggak pernah punya tempat cerita untuk bercerita di sini tanpa harus takut ketahuan orang banyak dan segala macam. And so in this episode gue akan membacakan salah satu cerita yang udah masuk ke DM message gue. Jadi langsung aja, begini ceritanya. Hai Min, gue sampai buat IG baru buat cerita soal pengalaman FWB gue. Gue beberapa kali menjalani FWB karena gue gak bisa komitmen dengan hubungan yang serius. Tapi ini cerita pengalaman FWB gue yang paling seru sih. Oke. Hello, Avert FWB. Gue cewek, domisili Jakarta. Jadi tahun 2019 tuh, kemarin gue udah bekerja di tempat yang baru. Dan kantor gue mengharuskan training 1 tahun di kantor pusat. And so, semua anak-anak baru di angkatan gue ngumpul lah di Jakarta. Dari pulau mana-mana aja ngumpulnya di bulan Januari. Karena seangkatan lebih dari 100 orang, akhirnya gue yang orangnya cuek, gak ada niatan juga buat harus kenal satu-satu. Kayak ya udahlah. Ada sih gue deketnya sama 2 orang doang. Kayak ya gue pikir ya cukup sih, it's enough. Seiring berjalannya waktu sekitar April gitu, gue mulai punya banyak kenalan sana sini yang akhirnya jadi teman main bareng. Nah, akhirnya gue dikenalin lah ke cowok, sebut aja siapa nih? Yaitu huruf A ya. Nah, awal kenalnya ya biasa aja gitu. Kenalan biasa aja, nggak ada yang spesial. Juga pas awal kenalan. Ya sampai akhirnya weekend gue sama 2 teman yang udah akrab di awal kayak bikin acara gitu nih, mimi cantik, dan katanya mau ajak orang-orang lain yang suka ngumpul-ngumpul gini pas weekend. And then kumpul-kumpul lah, ada sekitar 15 orang termasuk si A ini. Dan ada yang inisiatif buat grup di WhatsApp supaya bisa bikin repeat party next month. And then saat itu gue dan A lumayan banyak ngobrol dan jadi punya kontak WhatsApp masing-masing. Pas udah beberapa kali pertemuan, akhirnya si A bilang kalau suka sama gue. Status A saat itu masih single sih. Status gue adalah gue FWB sama cowok lain, sebut saja si C. Anjing nih. Yang orang-orang sangka itu cowok gue. Jadi pas A confirm langsung ke gue kalau itu pacar bukan, dia langsung menyatakan kalau dia itu suka dan gini. Jadi pas si A confirm langsung ke gue kalau itu pacar bukan, dia langsung menyatakan kalau dia itu suka sama gue dan berniat pengen deket. Oh iya, by the way, A ini gak domisili Jakarta. Jadi kayak dia tuh sebenarnya cuma 1 tahun training di kantor pusat doang. Oke, nah lanjut lagi. Jadi setelah dia bilang suka tuh, jadi sering whatsappan gitu sama gue, sering ngobrol-ngobrol juga. Dan si A ini semakin amazed sama gue. Dan berawal dari first kiss, dia nanya apakah kita sebaiknya pacaran aja. Dan gue bilang, gue gak siap buat komitmen. Jadi gimana kalau kita FWB aja? Nah, FWB itu hal baru banget buat dia, maklum. Dia lurus banget bos anaknya, gak kayak lu ya. Sedangkan gue yang udah beberapa kali making love, gak pakai hati, menganggap hal itu biasa aja. And then jadi dari sisi cowok yang curious, dia akhirnya mau jalanin FWB sama gue. Jalan FWB sama gue tertantang karena dia belum pernah nyoba sebelumnya. Oke, setelah itu akhirnya kita tinggal bareng di tempat dia. Dan gue malah semakin nagih buat nge-sex sama dia. Asli dia seenak gitu. Jujur enak banget, mau meninggal. Dan gue tuh sangat terkesan sama permainan dia. Karena dia panjang banget gitu cuy. Panjang banget anjing, kayak ngomong sama cewek lah. Durasinya dan performanya dia tuh juga konsisten di ranjang gitu. Sampai bikin gue meremelek. Anjing, meremelek kepedesan. Iya. Entah berapa banyak lah gue udah making love sama dia. Dan dia selalu menanyakan gue untuk jadi pacarnya dia. Ya gitu sih. Gue bisa FWB kan, tapi dia ternyata masih pakai baper jalanin sama gue. Gue nggak bisa punya status serius
juga karena gue emang udah ada beberapa kali nemenin si C check-in, tapi ya dia juga nggak tahu gue punya si A. Tapi gue akuin sih, gue ketagihan making love sama si A ini. Kayaknya dia sejago dan seasik itu buat nge-sex. Dan dia bahkan bikin gue akhirnya big him to come inside. Apa nih BEG? Maksudnya gimana sih? BEG him to come inside. Maksudnya membiarkan dia untuk come di dalam gitu. Oke. BTW, by the way, si A ini tahu gue punya si C. Jadi dia nggak apa-apa. Udah tinggal bareng aja, udah cukup kok buat kita menurut si A gitu. Kalau malah seintens apa gue nge-sex sama si A ini udah gak perlu ditanyakan lagi lah ya. Kita udah tinggal bareng juga tanpa adanya status. Dan bulan demi bulan si A mulai enjoy sama hubungan kita dan dia gak pernah ribet lagi soal status pacaran atau hubungan gue sama si J. Sampai akhirnya dia mulai uring-uringan pas dia dapet tanggal buat dibalikin ke kota asalnya. Udahlah, dia mulai aja tuh nanya, terus apakah FWB ini akan berlanjut? Gue dengan sigap dan mantap bilang, boleh aja lanjut. Toh, jarak kita bisa ditempuh segampang itu. Jadi kalau gue yang kesana atau A yang ke Jakarta, gue yang pasti temenin kok. Tapi ternyata yang diminta si A lain. Dia mau punya status label pacaran. Karena dia bilang, he found his the one. Pas dia bilang gue itu, gue gimana, takut sih parah. Jelas banget gue takut. Karena arah obrolan A ini udah sampai ke jenjang pernikahan. Gue yang gak percaya pernikahan makin-makin bilang kalau A ini ngada-ngada aja semakin mendekati hari hak pulangan. Akhirnya gue ngasih waktu gue full seminggu buat temenin dia sebelum balik. Gue bantu packing. Kalau HS mah gak usah ditanya lah ya. Dan baru kali ini gue punya kepuasan dalam having sex. Ya baru sama si A ini. Pokoknya menjelang dia pulang tuh, gue kayak tiap saat having sex gitu. I don't care mau buang dalam atau diapain aja. Karena standar cowok jago seks menurut gue tuh ya dia. Nggak tau gue loh. Bercanda anjing. Sampai saat pas hari H, akhirnya kita pisah. Sedih sih, dan masih aja dong si A nanya bisa pacaran apa enggak. Saat itu gue tetap bilang enggak. Karena kalau harus jadian artinya LDR. Sucks LDR coy. Long distance relationship. Walaupun kota kita segampang itu ditempuh, tapi yang namanya gue gak bisa ya gak bisa gitu. Akhirnya gue melepaslah kepulangan A dengan sedih gak bisa HS seenak lagi itu. And then pada suatu hari gak nyampe sebulan dari kepulangan dia, akhirnya A tiba-tiba Sherlock ke gue. Dia OTW Jakarta. Langsung aja lah gue open room buat selama si A di Jakarta. Ya mau habisin weekend berkualitas sama dia aja sih. Ternyata maksudnya aksen itu nembak gue lagi. Kali ini ya nembaknya serius. Dia pengen niat nantinya nikah sama gue. Enggak gue jawab lah ya. Baru ketemu langsung lah kita melepas kangen. Gue kangen banget having sex sama dia. Gue kangen durasinya dia yang bisa bikin gue puas banget. Akhirnya pas minggu malam di having sex terakhir kita sebelum dia balik, dia berhasil buat bikin gue squirting dong. And it was so good. And gue akhirnya berhasil punya ikatan sama dia. Ya, gue sama si A ini jadian. Anjing ya, tai anjing parah. Ngakak gue, gak ngakak sih, gue gak ketawa soalnya. Ya gue lucu gitu. Jadi after squirt dia jadian cuy. Gue nggak tahu sih ini apakah dasar sayang, apakah lu berhasil bikin gue squirt, gue nggak tahu ya. But it's okay. Akhirnya gue ganti-gantian nih. Kadang gue yang ke kota A, kadang dia nyamperin gue ke Jakarta. Keluarganya udah saling kenal gitu sih. Having sex kita juga setiap ketemu pasti terpuaskan. Tapi sampai di titik ini pun gue nggak yakin gue mau nikah sama si A. Akhirnya gue muncullah ada aja masalah. Jadi nggak bisa ketemu after the corner outbreak gitu loh. Gue yang terlalu magnifying his fault, gue yang bosan, dan yang terlebih lagi sih emang gue yang nggak bisa komitmen. Asli gue sayang banget kok sama dia, sayang banget. Tapi kalau ditanya hubungan serius ya gue nggak bisa. Akhirnya sepakatlah kita untuk putus by phone, dan dia menganggap it's unfinished business. Maksudnya kayak hubungan yang belum terselesaikan lah, maksudnya kayak masih ngegantung tapi
lo udah nggak tahu nih mau lanjutin atau enggak. Karena kesibukan masing-masing, jadi kita nggak ada yang juga menye-menye mempertanyakan hubungan kita. Kita nggak ada berkabar lagi, yang gue yakin kita sama-sama terima keputusan ini. Dan tau-taunya si A ini udah punya pacar yang dipanggil si D. Anjing D dong. Kayak nama gue bangsat, tapi samaran sih. Orang yang tinggal di kota yang sama sih kayak si A ini. Gue seneng aja sih di akhirnya ada yang ngurusin. Toh gue juga udah ada FWB baru si ini cowok yang udah punya pacar semenjak having sex sama inilah. Fetis gue buat FWB adalah having sex sama orang yang udah taken. Kayak ada kepuasan sendiri gitu loh, bisa muasin orang. Dan pengalaman seru gue ini berlanjut saat gue ditugaskan ke kota si A buat dinas. Gue janjian lah jauh-jauh hari sama si A. Gue pengen dia nemenin gue pas di kota itu. Awalnya si A takut, dia gak mau nyakitin pacarnya. Gue bilang aja, kenapa sih? Emang gue mau ngapain? Toh kita ketemu juga jarang kan. Dan gue baru datang bukan buat ngancurin hubungan mereka gitu. Gue cuma minta temenin. Karena pas dulu waktu gue sama si A masih FWB di Jakarta, kita pernah imagine seandainya gue nikah sama siapapun, A pengen kasih having sex terakhir sebelum gue jadi istri orang. Anjing. Lucu banget, seru nih parah. Dan pas gue dijadwalin ke kotanya si A, gue nagih nih obrolan kita dong. Maksudnya kayak obrolan kita waktu itu gitu. Dan dia langsung bilang iya mau ketemu. Asli, gue gak ada mau ganggu dia sama pacarnya sih. Gue cuma mau having sex because we enjoy that gitu loh. Yang bener aja dong, dia semakin horny sama gue. Permainannya diranjang semakin hot, gak paham lagi. Dan fetish gue nih durin cowok Tekken makin jadi dan fetish gue nih durin cowok Tekken makin jadi aja nih. Yang gue salutin adalah dia bisa having sex sama orang without any feelings, tanpa adanya sebuah perasaan. Gak kayak dulu semua dibaparin atau apa-apa, jangan dia masih ada feeling sama gue. Nah, bulan depan lagi gue dijadwalkan untuk ke kantor A lagi. Apakah gue harus mengikuti keinginan gue FWB sama laki orang atau si A ini, atau gue sudahi sama si A dan lanjut FWB with the other single man? Tapi kenapa sih the other's boyfriend's body looks so yum? Give me some advice, babe. Oh, wow. Thank you so much. Abis gue bingung sih. Gue nggak tahu nih, ini yang share cerita pakai fake account. Gue nggak tahu bentukannya kayak gimana. Tapi dia mengakui kalau dia adalah seorang cewek. But it's okay. Dari case ini gue bisa menyimpulkan dan melihat bahwasannya, ya lo bisa. Kalau misal pertama-tama gini deh, gue bakal lihat dulu dari pandangan si ceweknya ya. Mungkin kalau dari pandangan si cewek, dia mengakui bahwasanya gue nggak bisa nih untuk berhubungan serius. Gue belum siap untuk berkomitmen gitu. Tapi pada akhirnya, karena ya gue nggak tahu sih indikasinya dia kenapa nggak mau berhubungan serius dan memiliki sebuah label status yang jelas. Ya gue nggak tahu sih. Mungkin just like kayak alasan gue belum siap aja untuk serius tuh gitu. Yang penting gue punya satu orang yang ada buat gue, dan lu bisa muasin gue dalam apapun, dan kita bisa even kayak ya udah gue udah tinggal bareng sama lo ini dan bla 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 bla. I think ya gue udah ngerasa cukup dengan keberadaan lo dalam hidup gue gitu loh, tanpa ada status dan kayak gitu. Ya mungkin si cewek ini tipe kalian kayak gitu. Tapi gue lihat dari awal gitu. Gue bingung sih ketika ada cowok yang pengen seriusin lo dalam hal status dan pengen ngajak lo untuk ke jenjang yang lebih serius, mungkin Indian kayak pernikahan gitu. Walaupun ya gue nggak tahu sih, jodoh kan kita nggak ada yang tahu kan. Jodoh itu ditakdirkan memang, cuman ya bukan untuk ditunggu tapi untuk diusahakan gitu loh. Apaan sih kontol. Jadi ya sangat berhubungan gitu loh. Gue nggak bisa nih bilang ini adalah sebuah hubungan yang toksik, karena gue yakin mereka berdua juga sama-sama saling menikmati gitu dan so enjoy it. Dan apalagi dalam yang namanya hubungan seksual, dan keduanya gue rasa sangat sama-sama saling memuaskan satu sama lain, dan si ceweknya juga bilang sangat amat puas dengan si cowoknya. Even cowoknya juga ngerasa kayak ya gue nggak tahu sih, but it's okay. Semua emang begitu sih. Kadang
Lu pernah nggak sih satu hal dalam hidup lu ngerasa kayak ketika ada orang baik dibalasnya jahat gitu loh. Ketika ada orang yang pengen serius tapi yang satunya enggak gitu loh. Nah kayak gitu cuy, case-nya kayak gitu. Gue nggak ngerti lagi sih. Ketika gue kadang lu berada pada fase dimana gue pengen serius tapi yang satunya enggak gitu. Ibarat kayak lu suka sama orang tapi orangnya nggak suka gitu. Tapi ketika ada orang yang suka sama lu nggak suka sama dia gitu loh. Nah itulah susah untuk mencari orang yang klik. Tapi pada akhirnya dengan berjalannya waktu, mungkin ya gue nggak tahu sih, tapi kalau misalkan ya pada akhirnya lo akan menemukan orang yang bakal klik sama lo sih nantinya gitu. Tapi pada case ini balik lagi, in the end gitu loh, pada akhirnya ya lo akan jadian juga kan gitu loh. Pada akhirnya lo jadian juga kan. Kenapa jadian? Ya karena ya gue nggak tahu cuy, lo udah having sex mungkin kayak gini sih, lu udah tinggal bareng gitu, lu udah bangun tidur sampai lihat samping kayak anjing gue nggak tahu lagi dan segala macam itu. Gue rasa kayak apakah tidak ada rasa-rasa aman ataupun nyaman gitu. Dan kalau misalkan lu bilang ada, ya total love itu normal gitu, itu normal gitu loh. Dan gimana pun caranya jika dikomunikasikan dengan baik, ya I think lu bisa jalan bersama gitu. Walaupun pada akhirnya dia cabut ke kotanya, ya gue yakin sih lo sedih banget, apalagi jadi cowoknya gitu. Karena ketika cowok udah punya rasa ataupun menyimpan rasa gitu terhadap satu cewek, itu tulus cuy. Terlebih kalau misalkan you know what, kayak ceweknya tuh punya yang lain, other person in life, di dalam hidupnya dia gitu loh. But ya itulah. Tapi ketika cowok itu misalkan tahu si cewek lain punya orang lain, misalkan punya FWB lain, dan dia bisa menerima, ya gue rasa wow, keren sih gitu loh. Walaupun emang di awal gue nggak tahu nih lo memulai sebuah hubungan FWB itu dengan gimana untuk membuat something atau making commitment itu seperti apa. But ya gue nggak ngerti sih. Ya ini complicated, nggak complicated sih, cuma sekarang tinggal balik ke diri kalian masing-masing aja gitu loh. Entah lo mau melanjutin hubungan ini dan with ya dengan pandangan lo, dengan idealis lo tentang pada akhirnya gue nggak bisa komitmen, gue nggak bisa memberikan sebuah kejelasan ke lo, tapi gue mau lo deket dengan gue juga. Atau mungkin ya gue tetap sama lo, gue nggak ngelihat orang lain juga, just like kayak ya udah gue sama lo doang. Tapi pada akhirnya lo nggak bisa kan, dan pada ujungnya nanti lo akan mendapatkan dan berada dalam suatu pilihan kan, sampai lo ngerasa kayak oh iya gue berada mempunyai fetish di mana gue senang nih ketika gue memberikan sebuah kepuasan dengan orang lain gitu loh. Ya gue nggak, ya udahlah, fetish orang beda-beda ya. Mungkin fetish lo kayak gitu, tidur dengan pacar orang dan muasin dia, ya it's okay, gue nggak masalah sih. Karena setiap orang punya fetishnya masing-masing kan. Yang ya semoga aja dengan kepunyaan fetish lo seperti itu, jangan sampai lo memberikan sebuah rasa ataupun lo memberikan sebuah kerugian terhadap orang lain gitu loh. Kalau misalkan case-nya gitu, misalkan nih ya, lo having sex dengan pacar orang dan ternyata itu adalah pacarnya, dan pacarnya itu ternyata adalah pacar lo, gimana? Dan ketika lo sudah making sebuah komitmen di awal, oke, kita pacaran, dan pacar lo juga having sex dengan orang lain, kayak ya kecuali lo open relationship ya, gue ya ini bukan masuk ke dalam zona si open relationship sih, but ya coy gitu loh. Lo harus bisa memilih kan. Pada akhirnya lo menanyakan sebuah pilihan ke gue, lo lebih milih lanjutin sama si A ataupun lo lanjutin FWB dengan another guy yang single. Tapi gue, saran gue adalah sudahi dulu satu, terus lo baru ketika semua sudah clear dan sudah jelas, lo boleh ngobrol dulu berdua si A dan lo boleh bercerita ataupun lo mensatukan visi lo dan satu pemikiran dengan lo. Mungkin si A pengen ngajak lo nikah, tapi kalau misalkan lo nya nggak bisa, ya bilang. Dan ketika si A nya ketika sudah dibilang dan pengennya apa, coba lo ngertiin juga dan tolong diberikan sebuah kejelasan agar menemukan sebuah apa ya, jalan keluar ataupun ya jalan keluar lah intinya. Jadi lo punya pendirian gitu lo. Gue yakin sih di luar sana banyak orang-orang yang
ketika dia nggak bisa memutuskan suatu hal karena gue nggak mau punya komitmen di dalamnya, karena ya komitmen itu mahal cuy, parah. Komitmen itu adalah sebuah hal yang mahal gue bilang. Tapi so far ya balik lagi ke diri kalian. Jika kalian itu enjoy dengan tanpa komit, ya lo cuma enjoy dengan hubungan FWB karena ada something yang nggak bisa dijelasin, ataupun lo mempunyai sebuah the reason why yang kuat, ya silahkan gitu loh. Tapi in case-nya pada akhirnya lo akan berada dalam sebuah pilihan lagi kan. Dan ya udah, lo harus milih A atau nggak sih B gitu loh. Lo harus terima dan nerima aja gitu. Bahwasanya nggak semua yang pengen, ya nggak semua hal-hal yang pengen kita inginkan, nggak semua ekspektasi yang kita tanam dan kita bangun itu akan dan nantinya realitanya akan kejadian in real life kita gitu loh. Ya, gua rasa sih kayak gitu sih. Anjing, berat banget sih. Kenapa siang-siang gini gue record? Ya, intinya adalah gue cuma doain semoga kalian bisa bahagia dengan pilihan kalian masing-masing dimanapun kalian berada, Sobat Nganu. Semoga dalam cerita ini kita bisa ngambil sebuah pelajaran. Ya, pelajaran bahwasanya ya gue setiap yang gue ambil adalah sebuah setiap jalan atau setiap pilihan yang gue ambil pasti ada sebuah konsekuensinya, dan kita harus siap-siap nerima itu gimana pun ya. Tapi ya it's okay, lo bisa, dan gue yakin lo pasti bisa, karena gue yakin setiap orang itu diberikan sebuah amanah, karena amanah itu nggak pernah salah pundak cuy. Ya mungkin setiap orang sudah diatur gitu gak sih, kayak orang udah punya rezekinya masing-masing, orang punya time-nya, waktunya masing-masing, setiap orang ketemu dengan orang yang seperti apa dan gimana. Gue yakin itu ada sebuah takdir yang emang lo harus jalanin dan keep moving gitu. Tetap berjalan, tetap move on, tetap menerima, tetap ikhlas, dan tetap stay cool and humble. Apaan sih kontol? sorry gue nggak tahu nih, terlalu abstrak ya. Ya udahlah, I think it's enough untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram di @overheardfwb untuk official akun di FWB Podcast di OFWB Podcast. Dan buat kalian yang pengen nyari t-shirt dan segala macam, lu boleh banget follow di @fwb.store fashion wholesale branded. Dan juga dalam jangka waktu dekat gue mengingatkan lagi, nanti akan ada collaboration dan gue bakal memberikan sebuah giveaway. Tungguin aja lo, stay tune terus di podcast ini. Nanti cara-caranya seperti apa nanti gue bakal mungkin sekitar 2 episode lagi, mungkin 1-2 ya, nanti tungguin aja tanggal mainnya. Gue bakal share di Instastory, tunggu tanggal mainnya. Tetap stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini admin pamit undur suara. Sampai jumpa, see you, bye bye.